kita mau berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih diizinkan untuk hidup, masih diizinkan untuk bisa memuji memuliakan Tuhan. Hari ini juga kalau ada di tempat ini, tentu kami mau belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih jauh lagi dalam hidup kami semuanya, supaya hidup kekristenan kami tidak menjadi satu kesia-siaan di mata Tuhan, supaya punya relationship yang lebih indah lagi dengan Tuhan. Hari ini biar lawatan dari Roh Kudus boleh ada di tempat ini, melawat setiap kami yang ada di sini, bisa duduk diam mendengar firman Tuhan. Hari ini menyerahkan seluruhnya tempat ini, setiap pribadi kami yang ada di sini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga butuh kekuatan, hikmat pengharapan yang baru untuk dapat dipakai jadi saluran berkat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan Saudara, 1 tahun 52 minggu. Kalau kita nggak pernah absen ke gereja hari Minggu, berarti 1 tahun 52 kali kita ke gereja. Saya nggak tahu saudara jadi orang Kristen sudah berapa lama. Kalau saya anggap 10 tahun, berarti kan harusnya 520 kali ke gereja, 520 kali dengar firman Tuhan. Pertanyaannya, dari yang saudara dengar, saudara sudah jadi pelakunya berapa kali? Jangan-jangan cuma dengar aja, kita nggak jadi pelaku. Hari ini setelah kita hari ini beribadah dan lain sebagainya, kenapa sih kita beribadah? Karena kita adalah orang Kristen. Pertanyaannya, kekristenan kita hanya berupa satu agama atau kelahiran baru menjadi pengikut Yesus? Yang mana? Jangan-jangan kekristenan kita itu hanya satu bentuk agama aja. Kalau begitu, sekarang kita ini hubungannya dengan Tuhan, kenal atau tahu? Kenal pasti tahu, kalau tahu belum betul. Saya tahu Ratu Elizabeth tahu saya nggak tahu. Kalau saya kenal Ratu Elizabeth pasti kenal saya. Jadi sekali lagi, saudara sama Tuhan tahu atau kenal? Kalau cuma tahu, jangan-jangan Tuhan juga nggak tahu siapa saudara. Kalau kita kenal sama Tuhan, berarti kita tahu apa sih maunya Tuhan. Saudara tahu nggak kira-kira maunya Tuhan apa? Ya, saya mulai dengan 3 buah cerita. Pertama, ada tukang roti, pagi-pagi dorong gerobak roti. Karena masih gelap, isinya penuh, berat, dia nggak lihat ada lubang. Gerobaknya masuk lubang. Terus dia tertimpa gerobak roti. Dia nggak bisa angkat, berat. Jadi dia teriak, tolong, tolong, tolong. Nah, kebenaran ada seseorang yang sedang lewat daerah situ. Dengar ada orang yang berteriak minta tolong, dicari tahu suaranya dari mana. Cari tahu, dihampiri. Tukang roti tertimpa gerobak. Tolong, tolong, tolong. Terus si orang tadi berkata, ada apa Pak? Ada apa? Terus dia menjawab, ada roti coklat, roti keju. Katanya gitu, saudara. Ya, saudara ya. Kan ngomongnya nggak nyambung kan? Satu sisi dia mau nolong, satu sisi dia mau urusin dagangan, nggak nyambung. Jangan-jangan kita sama Tuhan begitu loh, saudara. Doa sih doa terus, tapi nggak nyambung loh sama Tuhan. Kenapa nggak nyambung? Cerita yang kedua. Ada seorang istri datang ke seorang dokter, terus si dokter tanya, kenapa kamu sakit? Enggak, saya nggak sakit. Jadi kenapa? Saya mau dokter menasehati suami saya supaya suami saya hidupnya sehat, katanya. Baik, kalau begitu ibu bawa deh suaminya. Suatu saat dibawa suami.
Terus si dokter tanya, Pak, usia Bapak berapa? 84 tahun. Bapak hidupnya mau sehat? Mau. Kalau Bapak mau hidupnya sehat, Bapak makan mesti yang benar, Pak. Bapak suka makan sayur? Enggak. Bapak sukanya makan apa? Daging-dagingan. Dagingnya daging apa Pak yang Bapak suka? B4. Si dokter bingung. Yang dia tahu B2 kan babi kan? Kenapa dok bingung? Iya, kenapa bingung? Saya tahu kalau B2 babi, B4 apa? Oh B4. B4 itu benar-benar babi banget. Ya, nah, terus si dokter bilang, Pak, Bapak makannya mesti yang teratur Pak, hindari daging-dagingan. Kalau begitu saya harus makan daging apa? Kata si dokter. Terus yang kedua dokter tanya, Bapak suka olahraga? Suka. Olahraganya apa? Lari pagi. Pak, orang usia 50 tahun ke atas sudah nggak boleh lari pagi Pak. Kenapa? Kan tulang-tulang mulai keropos. Kalau lari terutama orang yang badannya gemuk, tulang nahan berat badan tambah keroposnya cepat. Oh nggak boleh. Iya. Berarti olahraga yang baik apa? Yang berenang Pak. Oh berenang. Segala berjalan-jalan jangan enteng loh segala. Kalau yang nggak bisa berenang katanya dia jalan aja kalau di kolam renang muter-muter gitu. Badan bergerak dan lama. Oh, berarti harus olahraga renang. Jadi berenang sehat ya dok. Iya renang sehat. Saya tapi nggak bisa renang. Ya nantilah. Kamu belajar renang aja. Ya jadi yang paling sehat renang. Terus kembali ke soal makanan. Jadi kalau saya sukanya daging, saya harus makan apa? Daging dari hewan yang hidup di air. Apa? Ikan. Ikan sehat ya dok ya sehat. Kok sehat? Dokter bilang kan setiap hari berenang tuh ikan. Katanya gitu ya. Kemudian 2 minggu kemudian ketemu lagi sama istrinya. Bu, apa kabar? Baik. Sendiri? Iya. Tidak sama bapak? Tidak. Tadi bapak kemana? Oh bapak sedang ke kolam renang. Puji Tuhan, kata si dokter. Kenapa dok? Karena waktu minggu lalu saya baru nasihati dia belajar renang supaya sehat. Puji Tuhan kalau gitu dia mulai belajar berenang. Terus si istri bilang, enggak dok. Dia kok kalau berenang nggak belajar berenang. Jadi ngapain? Ngajarin babi supaya bisa renang. Dia pikir babi kalau bisa renang jadi hewan air. Jadi kalau dimakan jadi sehat. Itu kan menurut pendapat dia. Kita pun sering mengartikan Alkitab menurut pendapat kita. Bukan menurut kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi kebenaran itu kita rubah jadi pembenaran sesuai maunya kita. Yang enak-enaknya buat kita. Ikut Tuhan kan mau enaknya, susahnya kan gak mau. Saya percaya gak ada yang mau kok ikut Tuhan kalau susah. Nah itu yang terjadi. Cerita yang ketiga. Satu saat waktu pandemi, pasar nggak buka, jadi orang yang jualan ayam nggak bisa jualan ayam di pasar, tapi dia harus hidup, jadi dia online. Jadi orang malam pesen melalui telepon, WA, pesen ayam 4, alamatnya di sini, dia tinggal catat. Pesen ayam 6, alamat di sini, dia catat. Pagi-pagi ayamnya dikumpulkan, ditaruh di motor, semuanya dicatat supaya urutan jalannya nggak simpang siur, searah catat. Alamatnya ditaruh di kantong bajunya. Terus dia jalan, dia ngebut, jatuh dia. Keranjangnya pecah, ayamnya keluar dari keranjang, ayamnya lari ke sana kemari. Tapi dia nggak tangkap, dia cuma duduk di trotoar sambil senyum-senyum ngeliat ayamnya pada lari-lari. Orang bingung, Pak itu ayamnya lari-lari Pak, ntar dikejar. Nggak usah. Kenapa Pak? Nanti juga nyasar, kan alamatnya ada di kantong saya. Ya, jadi akibat hal yang pertama, maka kata Tuhan terserah deh maunya apa deh. Ya, kalau benar ikuti Tuhan,
Mau bawa sendiri, ya terserah. Anak sulung, anak bungsu, mau bawa cara sendiri, terserah. Akhirnya dia hidup, ketemu masalah, balik lagi. Saudara, kalau pola hidup kita begini, ini saya ambil keputusan, keinginan saya, sama Tuhan dibiarkan, saya melangkah. Waktu saya melangkah dari sini ke sini, anggap 1 tahun. Di sini saya gagal. Begitu gagal, saya sadar, saya balik lagi 1 tahun lagi. Saya dipulihkan setelah 2 tahun. Ngapain mau cara sendiri? Nurut Tuhan aja, nggak korbanin waktu 2 tahun. Saudara langsung berhasil. Tapi itu yang terjadi dengan kita. Banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan karena dasarnya sederhana kok. Dia nggak mengenal Tuhan maunya apa. Sekarang kita di dalam Tuhan, kita tahu nggak Tuhan maunya apa? Yang terjadi begini, harusnya kita mengerti apa maunya Tuhan, tapi yang terjadi kita yang penting Tuhan ngerti apa maunya saya. Itu kan yang terjadi. Terus di satu sisi, kita ini adalah alatnya Tuhan, tapi yang terjadi kita memperalat Tuhan. Ini kita jadi alatnya Tuhan untuk kepentingan kerajaan surga, tapi kita memperalat Tuhan untuk kepentingan duniawi juga. Jangan-jangan kita nggak kenal Tuhan. Kalau kenapa begitu caranya? Kita bawa cara kita sendiri. Kita tafsirkan menurut cara kita sendiri. Kita ini kan hidupnya selalu pembenaran. Harusnya firman Tuhan bicara kebenaran. Saya lebih lanjut. Apa mau firman apa mau cerita lagi? Ya, firman ya. Nah, harus kenal. Saya kenal Pak Yeki udah lama loh, pertengahan tahun 90-an. Saya kalau ketemu Pak Yeki di satu rumah, dia pasti di ranjang lagi duduk di bawah lagi baca Alkitab. Udah lama, saya juga pelayanan udah lama sudah. Saya pelayanan itu mulai khotbah tahun 2003. Kemarin lagi pandemi, saya lagi hitung-hitung sama istri saya. Saya tuh dari 2003 sampai kemarin pandemi, saya pelayanan udah berapa kali. Itu kurang lebih udah 7.500 kali loh. Udah banyak. Saya pikir saya udah begitu hebatnya loh. Hebat loh, saya dipakai Tuhan bisa sampai ribuan kali. Tetapi ternyata apa, saya sedih loh, saya nangis. Apakah pandemi terjadi, kan pelayanan stop semua. Saya nggak pelayanan. Hamba Tuhan kan hidupnya dari berkat pelayanan. Saya sih bukan mata duitan, saya pelayanan nggak pernah lihat amplopnya kok. Yang saya lihat isinya kok. Jadi artinya sudah. Terus pada saat itu kan nggak ada pemasukan dalam hidup saya. Begitu nggak ada pemasukan dalam hidup saya sempat stres. Bagaimana caranya hidup saya? Tapi saya puji Tuhan, saya baru tahu ternyata istri saya pintar cari uang. Itu uang saya taruh di dompet, dicari ketemu sebenarnya. Ya, nah, jadi balik lagi gitu, saudara ya. Nah, waktu itu terjadi saya stres. Waktu saya stres, Roh Kudus bilang saya, selama ini kamu hidup mengandalkan aku atau berkat Tuhan atau uang. Wah, saya begitu ditegur begitu, saya sedih, saya menangis. Aduh Tuhan, ternyata selama ini jangan-jangan saya hidup hanya mengandalkan uang, bukannya Tuhan. Tadinya saya berasa saya begitu hebatnya bisa melayani Tuhan. Saya langsung koreksi, saya sebetulnya kenal Tuhan apa enggak sih? Saya pikir itu mesti koreksi loh selama ini. Sejauh mana sih kita hidup? Saudara kira-kira kalau nggak ada uang stres nggak? Itu dulu pertanyaan. Stres nggak? Saya pernah tanya sama kawan saya, kamu andai kata nggak ada uang stres nggak? Dia jawab tidak. Hebat sekali imannya kan? Saya tanya sekali lagi. Ini saya tanya serius nih. Iya apa? Kamu andai kata nggak ada uang stres nggak? Enggak. Kenapa nggak stres? Kan andai kata katanya gitu, saudara ya. Kalau bener-bener stres juga katanya gitu, saudara ya. Tapi hari ini yang saya tanyakan, kita kalau nggak ada uang stres nggak? Kalau kita hidup stres berarti uang menjadi Tuhan kita dong.
Berarti ada roh mamon dong di dalam diri kita. Saudara, orang kalau nikah dia madu, istrinya dua. Itu yang paling yang lebih menderita kalau dua-duanya tinggal di satu rumah. Kalau rumahnya beda sih nggak terlalu menderita. Kalau di satu rumah pasti menderita. Suaminya di situ, dua-duanya di sini. Setiap hari dia bisa lihat, pasti menderita. Makanya Kristen tidak boleh poligami. Siapa yang bilang kita semua pelaku poligami? Apa poligaminya? Dalam diri kita ada Tuhan dan ada Mammon. Betapa sedihnya Tuhan melihat kekristenan. Kita pelihara Tuhan dan Mammon kok di sini. Begitu hati kita ke arah Mammon, Tuhan melihatnya pasti sedih. Tapi ini terjadi sama kita. Makanya tadi saya tanya, saudara kalau ada uang, ikhlas. Dan ternyata setelah jalan pandemi 1 tahun, 2 tahun, ternyata nggak ada pelayanan tidak bisa hidup. Bisa hidup. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau jadi kami pelayanan tahu ukurnya uang. Nah, saya pelayanan saya apa sekarang. Saya kalau hari itu bisa 9 kali pelayanan. Setiap tengah minggu saya pelayanan. Saya lagi pikir, saya dipakai Tuhan, apa saya jatuh cinta kepada Tuhan, apa tujuannya cari berkat tuh? Saya pikir kita mesti koreksi. Kita kalau saya lihat dikasih pandemi sesaat 2 tahun itu, sebetulnya apa sih? Tuhan mau kita duduk diam di kaki Tuhan, mengoreksi keberadaan kita, mengoreksi hubungan kita sama Tuhan seperti apa. Saya pikir itu yang perlu dirubah. Selama ini kan kita hidupnya tujuannya cuma beragama, yang kita lakukan sebetulnya hanya ritual keagamaan. Spiritualitas nol, saudara. Kalau spiritual kita bertumbuh, saya tanya saudara, pertumbuhan rohani saudara sudah sejauh mana? Kita masih manusia yang lama kok saudara. Makanya tadi saya bilang 52 kali hari Minggu, 52 kali ke gereja, berapa yang sudah jadi pelaku? Saudara dalam diri saudara udah bisa gak melepaskan pengampunan sama orang yang benci saudara? Jujur aja. Udah bisa belum? Banyak dari kita yang gak bisa. Kita ini sebetulnya ahli Taurat di akhir zaman kok. Cuma ngerti firman Tuhan. Tapi yang kita lakukan tidak sesuai. Malah firman Tuhan kebenaran kita bawa jadi pembenaran kok dalam hidup kita. Harus dikoreksi. Saya cerita sama Pak Jeki, saya bilang depan Tuhan, pokoknya nanti saya pelayanan, tujuan saya udah gak ada uang lagi. Enggak dibayar juga gak apa-apa. Karena saya mau buktikan sama Tuhan, uang udah bukan segala-galanya buat saya. Paling enggak saya mengalami satu perubahan kerohanian saya yang saya tingkatkan. Kalau mungkin mata saya tadinya masih melihat separuh ke uang, sekarang udah gak mau gitu loh saudara. Artinya pandemi ini harus menjadi satu makna yang positif buat kita. Mengalami perubahan. Kita ini bakal merayakan Yesus datang ke dunia. Ritual itu kan gereja. Spiritualnya apa? Yesus sudah lahir dalam hidup saya. Sehingga hidup saya mengalami perubahan. Yang terjadi Natal. Yesus lahir ke dunia, Natal, minum-minum, makan-makan. Kan begitu saudara. Yang kita lakukan bukan ritual. Kita merayakan Natal besar-besaran. Di Alkitab gak pernah ada kalimat Tuhan Yesus menyuruh kita merayakan Natal. Enggak ada kok. Kita ini hidupnya kan cuma dalam satu wadah keagamaan, gereja, ya ritual. Nah ini yang harus dirubah jadi spiritual. Jangan kita bawa lagi firman Tuhan ke arah apa maunya kita. Saya nggak lama-lama, saya kasih beberapa contoh. Ya, misal kalau saya mau memiliki mic, harganya mahal lah, anggap 30 juta. Saya nggak punya uang. Terus saya doa, saya imani, saya bisa memiliki mic ini. Saya pikir saudara begitu kan doanya.
Saya tanya, sebetulnya benar nggak begitu? Saya imani supaya saya punya mati. Benar nggak jawabannya begitu? Ya, itu yang umumnya lazimnya kita lakukan dalam hidup kita. Kita lihat, iman itu bicara orang yang memiliki iman disebut orang beriman. Abraham itu bapak orang beriman. Beriman kepada Yesus. Yesus juru selamat. Berarti iman itu larinya kemana? Kerajaan surga. Iman itu keselamatan. Beriman. Tapi kan saya bilang, untuk beriman, untuk jadi percaya Yesus, mengikut Yesus, dagingnya harus turun, kan susah. Orang nggak mau, orang berubah aja. Saya imani supaya saya punya mati. Imani untuk apa? Untuk benda. Iman beriman untuk kerajaan surga, kita rubah iman mengimani untuk benda. Kerajaan surga nggak bisa dibayar pakai duit, tapi yang namanya iman bisa dibayar sama Allah. Saudara bayangkan kata iman yang tujuannya yang sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang, kita rubah menjadi sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Saya pikir itu pelecehan terhadap iman. Sejauh ini saudara kenal apa tahu dengan Tuhan? Kalau saudara kenal tahu, nggak mungkin kita lakukan pelecehan terhadap iman tadi. Hidup kita tidak mempermuliakan tapi mempermalukan Tuhan. Terus kita rubah. Tidak boleh mengimani, saya rubah. Saya pasti punya mati ini karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan begitu kan yang sering kita klaim kan, kita ulas lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayatnya di mana? Satu saat malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria, sebentar lagi kamu mengandung, melahirkan anak, diberi nama Yesus. Terus Maria bilang, bagaimana saya mengandung? Nikah aja kan belum. Itu Maria zaman dulu. Kalau Maria zaman sekarang mau mengandung nggak perlu nikah dulu. Itu sudah. Ya kan beda dulu sama sekarang beda, saudara. Orde lama, orde baru, orde reformasi kan beda semua. Orde lama korupsi di bawah meja, orde baru korupsi di atas meja, orde reformasi mejanya dikorupsi. Beda. Kartini dulu sama Kartini sekarang beda. Kartini dulu habis gelap terbitlah terang, Kartini sekarang perginya gelap, pulangnya terang. Ya, maka mengandung tanpa nikah dia gitu loh, saudara. Terus malaikat Gabriel bilang, kamu jangan protes ke saya. Saya yang suruh Tuhan. Saya cuma menyampaikan. Terus Maria bilang begini, oh yang suruh Tuhan. Karena dia Tuhan, saya hamba. Jadilah sesuai kehendak. Berarti bicara jadilah sesuai kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk bicara apa? Bicara perkara surga. Yesus lahir. Tapi kita jadikan tidak ada yang mustahil untuk kepentingan kita, yang namanya might ini. Jadi saya pikir yang kita lakukan banyak yang kelirunya semua. Ada lagi yang mengajarkan begini. Kan saya khotbah cukup banyak, yang konseling banyak. Jadi ada konseling begini, Pak, ada yang bilang saya bahwa masalah letakkan di kaki Tuhan. Gimana menurut Bapak? Masalah bahwa letakkan di kaki Tuhan. Menurut saya keliru. Berarti kan kita ketemu Tuhan, bahwa masalah kita kasih ke Tuhan, kita serah. Kedengaran aja kan rohani kan. Tapi coba kita lihat, Tuhan itu kan masalah itu tahu nggak saudara apa? Masalah itu sampah di mata Tuhan. Masalah itu muncul kalau hari ini saya punya masalah akibat dari keputusan yang saya ambil sebelumnya yang salah, yang mengikuti keinginan saya, maka hasilnya masalah. Kalau yang mengikuti keinginan Tuhan nggak bakal jadi masalah. Keinginan saya adalah keinginan duniawi. Kalau Tuhan kan lain, keinginan rohani itu semua sampah mata Tuhan. Kalau kita datang ke Tuhan, Tuhan tatanya dalam kerajaan surga. Masa bawa-bawa sampah sih ke Tuhan? Yang benar sampah itu tinggalkan di luar, datang ke Tuhan.
bukan dengan sampah. Harusnya gitu. Imam besar masuk ruang Maha Kudus. Imam besar diam, Tuhan bicara. Maria ketemu Yesus, Maria duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Tapi pada saat kita ketemu Yesus, kita yang bicara, Yesus yang diam. Saudara kalau doa kan saudara ngomong terus. Pernah nggak kalau doa 20 menit, doa 15 menit, 5 menit diam, giliran Tuhan dia yang ngomong, saya mau dengar. Nggak pernah. Ada orang yang bilang, Tuhan nggak pernah jawab doa saya. Gimana mau dijawab? Nggak dikasih kesempatan ngomong kok Tuhan. Kita borong semuanya. Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan perkataan. Kita datang ke kaki Yesus, bawa masalah, bawa sampah. Harusnya nggak begitu. Terakhir, saya jelaskan yang terakhir. Nanti ngerti soal sampah. Dulu saya pernah diundang ke doa puasa. Kalau saudara pernah dengar, dulu ada doa puasa di Puncak yang pulang busnya masuk jurang pada mati. Pernah dengaran ya? Pernah ya? Oke. Saya suatu saat diundang untuk pembicara di situ. Terus saya tanya Tuhan, saya mesti bicara apa? Terus Tuhan bilang, ini bicara ini. Terus saya dalam hati, saya nggak mau Tuhan. Saya punya konsep sendiri. Apa yang saya mau sampaikan? Pokoknya kan dua-duanya mempermuliakan Tuhan. Saya mau yang ini Tuhan. Tuhan bilang enggak, saya maunya yang ini. Itu di Cimacan. Hari Senin, saya menginap di Green Apple. Terus malam harinya saya persiapkan untuk khotbah besok hari Selasa pagi sesuai konsep saya. Tuhan nggak mau. Tapi saya paksakan harus itu, yang terjadi blank semuanya. Gelap aja. Wah, gak bisa. Saya ingat-ingat, tambah hilang semuanya. Akhirnya saya ngerti, gak boleh. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya bilang deh, yang Tuhan mau yang saya sampaikan. Hari Selasa. Terus saya khotbah di doa puasa. Saya bilang begini, Saudara kan hari ini puasa semua. Amin. Kenapa saudara puasa? Karena punya pergumulan. Kok pergumulan harus puasa? Karena saudara sudah doa belum dijawab Tuhan. Maka saudara tingkatkan levelnya sampai puasa. Itu puasa Esther ya. 3 hari nggak makan. Saudara ya. Puasa kan ada 3 macam. Satu puasa Daniel, tidak makan daging, bisa, pasti bisa. Naik puasa Esther 3 hari, tidak makan tidak minum, bisa, pasti bisa. Top level puasa Musa 40 hari nggak makan nggak minum, bisa ya, bisa mati. Jadi saudara ya. Jadi balik lagi gitu saudara. Tadi saudara punya masalah. Artinya saudara datang ke Tuhan, saudara mau bilang, Tuhan, saya sedang bergumul dengan masalah. Makanya karena saya serius, saya puasa nih Tuhan. Lapar, haus, saya tahan. Karena saya puasa, saya bergumul untuk masalah saya kepada Tuhan. Saya perlu puasa. Amin. Terus saya tanya lagi, kira-kira benar atau salah puasa seperti itu? Terserah pendapat saudara, tapi saya mau kasih saudara pandangan. Nanti saudara nilai aja sendiri gitu. Ya, begini. Dulu di Harmoni dekat Gajah Mada situ ada tukang minta-minta. Jadi kalau mobil yang bekas Golden lama tuh menuju Harmoni, kalau mobil jalan dia di tengah-tengah di trotoar berdiri pada tengah. Tapi kalau mobil lampu merah rem, dia tahu tuh lampu merah. Dia keluar dari trotoar ke mobil mentok-mentok minta. Begitu mobil ngegas lagi sudah hijau, dia ke tengah. Kan buta dia nggak bisa lihat. Satu saat waktu semua mobil merem, dia pikir kan udah aman kan, dia ke tengah jalan. Ternyata di ujung ada mobil yang nggak merem, tetap ngebut ke arah dia. Dia lihat
dia lompat ke tengah. Berarti dia bukan buta, belaga buta. Supaya orang kasihan. Kasihan orang buta dikasih dia duit. Dia belaga buta supaya orang kasihan. Kita lagi bikin supaya Tuhan kasihan, belaga lapar. Puasa kita minta dikasihanin dengan belaga lapar supaya Tuhan kasihan. Saya pikir begitu, saudara. Kalau saudara jadi Tuhan misalnya, ya walaupun saya tahu nggak bakal, saudara ya, datanglah orang puasa, terus saudara kan jadi Tuhan, saudara tanya, kamu lagi puasa? Iya Tuhan. Kamu punya masalah? Iya Tuhan. Enggak, kamu punya masalah? Enggak Tuhan. Dan Tuhan tahu dong punya masalah kan? Kamu nggak punya masalah? Enggak. Kamu ngapain puasa? Oh saya puasa, saya mau ambil momen tersendiri. Saya mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau bicara dengan Tuhan. Saudara kan kalau bicara, apa yang bisa Tuhan berikan buat saya? Tapi hari ini saya mau bicara, Tuhan apa yang bisa saya berikan buat Tuhan? Saya perlu momen yang jauh dari kebisingan dunia. Saya perlu puasa mematikan daging supaya roh saya jadi kuat. Karena saya mau masuk dalam dimensi itu. Tuhan tahu nggak dia punya masalah? Tahu. Tapi dia nggak ngomong dia punya masalah. Kenapa? Dia percaya Tuhan yang lebih besar dari masalahnya. Waktu kita ngomong seolah-olah kita tidak mempercayai bahwa Tuhan kita sanggup melepaskan kita dari masalah. Dia diam. Dia nggak pernah cerita. Kenapa? Tuhan tahu saya punya masalah. Tuhan sanggup bebaskan masalah saya tanpa saya bicara. Kan Tuhan tahu. Kamu punya masalah? Enggak. Kamu datang ke sini untuk apa? Dia nggak bawa sampah ke kaki Tuhan, enggak. Dia taruh di Tuhan. Kamu datang ke sini kenapa? Saya mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau bicara perkara kerajaan surga di muka bumi ini supaya Tuhan pakai dan lain sebagainya. Tuhan tahu dia punya masalah, tapi dia nggak bilang dia punya masalah. Kalau saudara jadi Tuhan, saudara mau beresin nggak masalahnya? Pasti beres. Selama ini kita minta, tapi kita nggak pernah dapat. Tapi begitu kita rubah konsep, tanpa kita minta, Tuhan kasih. Saya pikir itu banyak hal yang keliru dalam konsep kita. Tuhan jauhkan saya dari masalah. Saya pikir keliru. Kalau saudara mau jauh dari masalah, hidup saudara jangan bikin masalah. Kita doanya minta dijauhkan dari masalah, tapi hidupnya bikin masalah. Kan enggak gitu, saudara. Itu hanya sebagian kecil. Karena waktunya terbatas. Saya nggak bisa bicara banyak-banyak. Tapi itu hanya contoh-contoh aja. Bahwa selama ini Kekristenan kita salah konsep. Kenapa? Karena selama ini kita hanya hidup beragama, bukan bertuhan. Kenapa ada orang tinggalkan Tuhan? Karena ada agama lain yang menawarkan keuntungan yang lebih buat dia. Maka dia pindah. Kalau saudara beragama, saudara menyatu dengan Tuhan, menyatu. Ini agama, ini saya menyatu. Tapi pada saat saya mau melepaskan diri dari agama, lepas. Kenapa? Karena agama itu kan organisasi. Benda mati. Saya makhluk hidup. Saya mengikatkan diri. Pada saat saya melepaskan diri, ini nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau Tuhan makhluk hidup, maka yang terjadi saling mengikatkan diri. Pada saat saya mau lepaskan, Tuhan tetap pegang. Nggak bakal orang bisa tinggalkan. Dia kekristenan itu kelahiran baru, saya dengan Tuhan bisa. Maka sensitif mengenai keagamaan orang selalu ribut soal agama. Kenapa? Hidupnya beragama. Jadi yang dibela adalah agama. Karena agama tidak bisa membela dirinya sendiri. Ya harus orangnya dong membela. Kalau Tuhan Yesus kan dia bisa bela dirinya sendiri. Kita nggak perlu bela. Belum tentu juga dia mau kok dibela sama kita. Sanggup memang dia bela Tuhan Yesus. Waktu ditangkap di taman Getsemani, Simon Petrus keluar pedang, dipotong telinga mampus, putus. Yesus sambung lagi, terus Yesus bilang sama Petrus, sarungkan pedangmu. Tuhan nggak perlu dibela. Saudara bela diri sendiri aja nggak bisa, kok punya masalah larinya masih ke Tuhan.
terus mau bela-bela Tuhan. Ya, ini sekilas saja pola pandang supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus lebih jauh. Kita hari ini hidup, usia berjalan terus, rohaninya ikut berjalan bertumbuh, enggak? Kan duniawinya aja. Usia saya tahun ini 62. Aduh, saya kalau ngaca lihat tampang tambah tua, gitu. Tapi teman saya menghibur, Pak Jos, enggak gitu loh. Walaupun Pak Jos usianya 62, penampilan masih seperti 61. Saudara ya, oh, 3 tahun gitu loh, saudara ya, aduh. Ya, kita kalau kita stuck, kita nggak bertumbuh, kita mau melayani Tuhan kapan lagi? Saudara, usia bertambah, saudara, kekuatan tubuh melayani Tuhan kan semakin berkurang, tenaga semakin berkurang. Ya, jadi ayo kita sekarang punya pengenalan yang baru, bangkit di era new normal, melayani Tuhan lebih-lebih lagi. Kalau udah tua nggak bisa lagi. Terakhir reuni umur 40 tahun, ngumpul. Yang jadi pertanyaan, anaknya berapa? 50 tahun, cucunya berapa? 60 tahun, kolesterolnya berapa? 70 tahun yang sudah mati siapa? 80 tahun yang masih hidup siapa? 90 tahun, kamu siapa ya? Ya udah bisa apa saudara? Iya, udah lama-lama udah berkurang. Ya jadi dari sekarang lah kita mengalami perubahan. Wanita juga sama loh, nambah nih satu lagi. Kalau umur belasan sampai 20 seperti bola sepak, diperebutkan 22 orang pria. 30 sampai 40 bola basket diperebutkan 10 pria. 50 ke atas bola golf mau dilempar aja jauh-jauh. Ya gitu saudara ya. Jadi sebelum itu terjadi semuanya, saya percayalah setiap kita masih kuat untuk melayani Tuhan. Ya. Kita lebih serius lagi, kita mengalami perubahan hidup dari ritual menjadi spiritual, bertumbuh kerohanian, dari getting old jadi growing old. Harus berubah. Ya, saya pikir itu aja yang saya bisa sampaikan buat saudara sekalian. Ya. Yuk, saudara berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amat baik, teramat baik buat kami semua yang ada ini. Di masa pandemi ternyata kami bisa lolos dari yang namanya maut yang mengincar setiap kehidupan umat manusia. Ternyata perlindungan Tuhan itu memang nyata buat setiap anak-anakmu yang dikasihi. Karena Tuhan segala-galanya buat setiap kami yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu juga izinkan perkenankan kami bisa melakukan banyak hal juga untuk Tuhan Yesus. Mampukan kami segala.
adakah setiap kita yang hadir di tempat ini mau mengalami pertumbuhan kerohanian kita untuk bisa mengenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi dalam hidup kita, sehingga setiap langkah kehidupan kita tidak menjadi salah atau menjadi sia-sia lagi. Spirit yang bertumbuh, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan pembenaran lagi, sehingga setiap hidup kami tidak lagi mengecewakan Tuhan Yesus, tidak lagi mempermalukan Tuhan Yesus, tapi dengan segala keberadaan kami, hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang ingin mengalami pertumbuhan kerohanian saudara. Hidup bukan lagi sekedar berdasarkan ritual, tapi spiritual yang benar. Hari ini ada Tuhan Yesus di tempat ini. Dia sanggup mengubahkan kehidupanmu. Dia tidak pernah mengecewakan setiap siapa saja yang berharap kepadanya, apalagi untuk berbicara kerajaan surga. Saya percaya apa yang menjadi keinginanmu hari ini Tuhan tahu. Tuhan akan penuhi, Tuhan akan kabulkan, sehingga hidupmu semakin naik bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Rancangan Tuhan yang indah bagi masa depanmu yang mendatangkan damai sejahtera bukan kecelakaan, biar diwujudkan di dalam hidupmu. Secara khusus biar tahun 2022 ini menjadi tahun kemenangan buat setiap kami semua yang ada di tempat ini, sehingga kami bisa menutup tahun ini dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik, amat baik, teramat baik. Saya nggak tahu siapa aja, tapi bagi saudara yang ingin mengalami pertumbuhan kerohanian saudara, saudara boleh angkat tangan saudara ke atas. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Semuanya biar dilawat Tuhan, semuanya biar dijawab Tuhan Yesus. Dalam dewasa kehidupan tidak ada yang terlewatkan. Hari itu dapat kembali turun ke atasmu, penuhi kehidupanmu, pribadimu, rumah tanggamu, keluargamu, ekonomi, bisnismu, bahkan pekerjaan, kesehatan. Biar kita itu berjalan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Persekutuan doa di tempat ini, apartemen tempat ini,
sekelilingnya penuh kemuliaan kepada Haleluya. Haleluya.